Pernah kepikiran gak sih buat punya merek gadget sendiri? Kayaknya kok ribet banget ya, butuh modal gede, harus punya pabrik. Nah, kali ini kita akan bedah gimana caranya memulai bisnis elektronik di Indonesia, tapi dengan cara yang cerdas dan tanpa perlu modal raksasa. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin sejenak. Anda pegang sebuah produk, entah itu smartwatch atau TWS, dan di situ ada logo yang Anda desain sendiri. Keren banget kan? Kedengarannya mungkin kayak mimpi ya, tapi sebenarnya impian itu jauh lebih dekat dan lebih mungkin diwujudkan daripada yang Anda kira. Nah, ini dia nih biasanya yang jadi penghalang terbesar. Idenya ada, semangatnya ada, tapi langsung mentok di pertanyaan. Oke, terus mulainya gimana? Barangnya dari mana? Izinnya gimana? Tenang, tenang. Itu semua yang akan kita kupas tuntas bareng-bareng di sini. Oke, jadi semua ini sebetulnya berawal dari satu hal yang penting banget. Ada sebuah peluang pasar yang spesifik dan gede banget di Indonesia, yang seringkali luput dari perhatian. Intinya tuh gini, konsumen di Indonesia itu makin cerdas. Orang-orang udah nggak lagi cuma lihat merek besar doang. Yang dicari sekarang itu value for money. Barang yang fiturnya oke, kualitasnya bagus, tapi harganya masuk akal. Nah, disitulah celahnya, disitulah kesempatan buat pemain baru kayak Anda buat masuk. Oke, ngelihat peluang tadi, setidaknya ada 3 pintu masuk utama atau 3 model bisnis yang bisa Anda pilih buat terjun ke pasar ini secara strategis. Kita bahas satu-satu ya. Model pertama, ini yang paling populer, namanya rebranding ODM. Gampangnya, anggap aja ini kayak jalan tol buat punya produk sendiri. Anda nggak perlu pusing mikirin riset produk dari nol atau bangun pabrik. Prosesnya tuh benar-benar straightforward. Anda cari pabrik yang udah punya produk jadi yang bagus, tapi masih polosan tanpa merek. Terus Anda pesan sejumlah tertentu, dan tinggal tempel logo Anda, bikin kemasan yang keren, selesai. Merek Anda lahir. Simpel kan? Bagian paling serunya dari model ini tuh, lihat deh variasi produknya. Anda nggak harus ikut perang berdarah-darah di pasar smartphone. Bayangin, merek Anda bisa ada di air fryer kekinian, TWS yang bassnya mantap, atau mungkin ring light yang lagi dicari-cari banget sama konten kreator. Peluangnya luas banget. Lanjut, model kedua. Kalau yang ini kita mainnya di ranah mengubah barang bekas jadi berkualitas. Di pasar HP atau gadget second yang seringkali nggak jelas, Anda bisa hadir sebagai sosok pahlawan yang ngasih ketenangan buat pembeli. Kuncinya di sini itu dua, proses dan transparansi. Anda bukan cuma penjual barang bekas biasa, tapi Anda itu kurator. Anda pilih unit-unit terbaik, cek puluhan titik fungsinya, ganti bagian-bagian penting kayak baterai, dan yang paling krusial, Anda berani kasih garansi. Yang Anda jual itu bukan cuma gadget, tapi kepercayaan. Nah, ini cara cerdas buat membangun kepercayaan tadi. Setiap produk yang Anda jual, sertakan sertifikat lolos cek kualitas. Wah, ini langsung bikin Anda beda dari penjual lain di marketplace. Dan target pasarnya jelas banget. Mereka yang butuh gadget bagus tapi budgetnya terbatas, kayak mahasiswa atau yang baru mulai kerja. Model ketiga ini unik banget. Di sini, Anda nggak jualan produk fisik, tapi Anda jualan keahlian dan jaringan. Anda jadi jembatan semacam macomblang profesional yang mempertemukan pebisnis lokal lain dengan pabrik-pabrik terbaik di luar sana. Jadi, peran Anda di sini tuh gabungan antara konsultan dan eksekutor. Banyak loh UMKM yang pengen punya merek sendiri, tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, Anda datang sebagai solusinya. Anda yang urus semua kerumitan dari negosiasi harga sampai impor barang. Anda dibayar untuk keahlian Anda. Oke, 3 model tadi kedengerannya menjanjikan banget ya. Tapi kita juga harus realistis. Nggak ada bisnis yang mulus-mulus aja. Sekarang, yuk kita bedah untung ruginya secara adil. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Kita lihat satu persatu ya. Pertama, soal modal. Peluangnya modal awalnya bisa dibilang relatif kecil. Tapi tantangannya, resiko dapat supplier yang nggak bener itu ada banget. Jadi riset itu harga mati. Kedua, pasar. Peluangnya, wah, raksasa. Tapi ya itu, persaingan harga di marketplace juga super ketat. Terakhir, keberlanjutan. Model refurbish misalnya, itu kan ramah lingkungan, bagus. Tapi tantangannya, Anda harus siap sama aturan impor atau sertifikasi yang bisa berubah-ubah. Oke, kita udah paham model-model bisnisnya, udah tahu juga plus minusnya. Sekarang pertanyaan paling pentingnya adalah, jadi besok pagi apa nih langkah paling pertama yang harus saya lakuin? Ini adalah 3 fondasi yang hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. 1. Riset niche atau ceruk pasar.
Jangan ikut-ikutan perang di kategori yang udah rame banget. Coba deh cari kebutuhan yang lebih spesifik. 2. Wajib tes sampel. Jangan pernah percaya 100% sama foto di katalog. Pesen dulu barangnya, pegang, coba sendiri. 3. Siapkan sistem komplain dan garansi dari hari pertama, bahkan sebelum jualan. Ini yang bakal nyelamatin reputasi Anda nanti. Dari semua strategi, semua model bisnis, dan semua langkah-langkah tadi, sebetulnya ada satu benang merah. Satu prinsip inti yang jadi penentu. Apakah bisnis Anda ini bisa awet bertahun-tahun atau cuma bertahan satu musim aja? Nah, ini dia intinya. Dengerin baik-baik. Ketika Anda tidak menjual merek raksasa, yang sebetulnya Anda jual itu adalah kepercayaan konsumen terhadap nama Anda. Garansi yang selalu ditepati, customer service yang cepat tanggap, dan kualitas produk yang konsisten, itulah mata uang Anda yang paling berharga. Jadi sekarang bolanya ada di tangan Anda. Setelah kita lihat semua petanya, pertanyaannya tuh bukan lagi apakah ini mungkin, tapi berubah menjadi, oke, ceruk pasar spesifik mana nih yang mau saya taklukkan dan jadi juaranya. Mulailah dari situ.